semuanya, hari ini kita akan membahas tentang perlindungan data pribadi konsumen. Simak ya. Data pribadi konsumen merujuk pada informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu tertentu. Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Data pribadi memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia digital saat ini. Data pribadi digunakan ketika mendaftar ke dalam suatu aplikasi bisnis digital seperti e-commerce. Adapun definisi dari data pribadi adalah data tentang orang, perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Berikut ini adalah jenis-jenis yang termasuk ke dalam data pribadi. Ada nama lengkap, alamat atau tempat tinggal, nomor telepon, alamat email, tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan agama. Data pribadi sangat penting untuk dilindungi karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan privasi, keamanan, dan kepercayaan. Yang pertama yaitu menjaga privasi. Privasi adalah hak dasar setiap individu. Melindungi data pribadi memastikan bahwa informasi sensitif seperti nomor identitas, alamat, dan data keuangan tidak jatuh ke tangan yang salah dan digunakan untuk tujuan negatif. Yang kedua adalah mencegah pencurian identitas. Kebocoran data pribadi dapat menyebabkan pencurian identitas, di mana penjahat dapat menyamar sebagai individu untuk melakukan tindakan kriminal seperti penipuan. Selanjutnya, kepatuhan terhadap hukum. Banyak negara, termasuk Indonesia, memiliki regulasi yang mengharuskan perlindungan data pribadi. Mematuhi peraturan ini tidak hanya penting untuk menghindari sanksi. Selanjutnya, membangun kepercayaan konsumen. Perusahaan yang menjaga data pribadi dengan baik cenderung mendapatkan kepercayaan lebih dari konsumen. Selanjutnya, melindungi reputasi perusahaan. Pelanggaran data dapat merusak reputasi perusahaan secara serius. Kasus kebocoran data dapat menyebabkan kerugian finansial dan kehilangan pelanggan. Dan yang terakhir adalah keamanan transaksi online. Dalam era digital yang semakin bergantung pada transaksi online, menjaga keamanan data pribadi menjadi krusial untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan aman dan mengurangi risiko penipuan. Berikut adalah beberapa manfaat data pribadi bagi perusahaan. Penggunaan data untuk pemasaran dan analisis perilaku konsumen telah menjadi aspek krusial dalam strategi bisnis modern. Pemasaran berbasis data adalah pendekatan yang memanfaatkan data untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi pemasaran. Sedangkan analisis perilaku konsumen mencakup pengumpulan dan evaluasi data tentang bagaimana pelanggan berinteraksi dengan produk atau layanan. Penggunaan data dalam pemasaran dan analisis perilaku konsumen tidak hanya membantu perusahaan memahami audiens mereka dengan baik, tetapi juga memungkinkan mereka untuk merancang strategi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Kebocoran data pribadi pernah terjadi di Indonesia. Salah satu contoh kebocoran data konsumen pada e-commerce di Indonesia adalah insiden yang melibatkan situs belanja Bukalapak pada tahun 2020. Pada bulan Maret 2020 ditemukan bahwa data pribadi dari sekitar 13 juta akun pengguna Bukalapak telah dijual di forum gelap daring. Informasi yang bocor meliputi nama lengkap, alamat email, nomor telepon, dan alamat pengiriman. Meskipun kata sandi akun tidak bocor dalam kasus ini, tetapi potensi penyalahgunaan data pribadi tersebut masih menjadi ancaman serius bagi para pengguna. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan data dan privasi konsumen di e-commerce di Indonesia. Kasus tersebut menunjukkan betapa pentingnya bagi e-commerce di Indonesia untuk selalu meningkatkan keamanan dan perlindungan data konsumen. Perlindungan data telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam undang-undang tersebut sudah mencakup beberapa aspek yang berkaitan erat dengan perlindungan data pribadi. Mulai dari definisi data pribadi hingga hukum atas pelanggaran data pribadi. Dalam undang-undang tersebut juga mengatur tentang apa yang harus kita lakukan jika mengalami kegagalan dalam perlindungan data. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh konsumen untuk mencegah kebocoran data.
Langkah-langkah untuk melindungi data. Gunakan password yang kuat dan unik, aktifkan autentikasi 2 faktor, enkripsi data, waspadai tautan mencurigakan, hati-hati dengan jaringan wifi publik, rutin perbarui perangkat lunak, batasi informasi di media sosial, dan hapus data yang tidak diperlukan. Namun, dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, muncul tantangan etika yang sangat signifikan. Penting untuk membahas prinsip-prinsip etika yang harus diperhatikan dalam pengumpulan dan penggunaan data, untuk memastikan bahwa praktik ini dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika yang mencakup privasi, keamanan, keadilan, tanggung jawab, dan transparansi, kita dapat memastikan bahwa data digunakan dengan cara yang menguntungkan semua pihak. Tanggung jawab perusahaan terhadap data konsumen tidak dapat diabaikan. Perusahaan dapat membangun kepercayaan dengan konsumen dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Dengan itu, mari kita tingkatkan kesadaran dan proaktivitas kita dalam melindungi data pribadi dengan memahami nilai dan risiko data. Gunakan alat perlindungan seperti VPN dan layanan pemantauan kredit, dan ajak teman serta keluarga untuk bersama-sama menjaga keamanan informasi pribadi kita. Berikut adalah kesimpulan dari pembahasan data pribadi konsumen yang telah kita bahas sebelumnya.